Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan selalu berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, pimpinanmu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami, memampukan kami melewati hari ini dengan kuasa dan kemenangan. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yosua, pasal 22 ayat yang ke-29. Tertulis demikian, "Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan, dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini, dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan, mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita, yang ada di depan kemah sucinya." Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kali saya melayani doa untuk seorang ibu yang sudah lanjut usia. Selesai berdoa hari itu, malamnya saya mendapatkan sebuah mimpi bahwa ada sesuatu di dalam kamar ibu itu yang berkaitan dengan penyembahan berhala yang harus dibuang. Ketika saya menanyakan, ibu itu berkata tidak ada apa-apa. Tapi beberapa hari setelahnya, ia menelpon dan mengatakan bahwa di dalam lemarinya ada meja sembahyang lipat untuk berdoa kepada dewa-dewa yang pernah ia pakai dulu. Meja sembahyang itu pun kemudian kami singkirkan. Mengikut Tuhan Yesus berarti hanya menyembah kepada Tuhan Yesus saja dan tidak menyembah kepada yang lain. Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan yang benar dan juru selamat penebus dosa kita manusia yang hendaknya kita sembah dengan segenap hati. Dalam Yosua 22 ayat 29 ini dikatakan, "Jauhlah daripada kami untuk memberontak terhadap Tuhan dan untuk berbalik daripada Tuhan pada hari ini, dengan mendirikan mezbah untuk korban bakaran, korban sajian atau korban sembelihan, mezbah yang bukan mezbah Tuhan Allah kita, yang ada di depan kemah sucinya." Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasya membangun sebuah mezbah yang tidak lazim, sebuah mezbah yang tidak diperintahkan untuk dibangun, sebuah mezbah yang tidak dibangun di depan kemah suci, melainkan di sebuah tempat di tepi sungai Yordan. Akibat dari pembangunan mezbah itu, suku-suku Israel lainnya mendatangi mereka dan menanyakan tentang hal itu, tentang mengapa mereka membangun sebuah mezbah yang tidak disuruh untuk dibangun, sebuah mezbah asing. Mereka mengira bahwa Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasya membangun sebuah mezbah untuk menyembah kepada Allah lain. Tapi kemudian Bani Ruben, Bani Gad, dan Bani Manasya menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak akan menyembah kepada Allah lain. Mereka hanya akan menyembah kepada Tuhan. Dan mengenai mezbah itu, mezbah yang mereka bangun, tujuannya hanyalah untuk memberikan suatu tanda peringatan akan koneksi mereka dengan mezbah penyembahan yang ada di Yerusalem, supaya anak-anak mereka mengerti dan memahami serta mengenal akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi rema firman Tuhan buat kita melalui ayat-ayat ini adalah agar kita menyembah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, tanpa mendua hati. Jangan bangun mezbah yang lain, jangan menyembah kepada Allah asing, tapi biarlah hati kita selalu tertuju hanya kepada Tuhan, beriman dan menyembah hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan mendua hati, saudara.
Jangan menyembah Tuhan dan menyembah Mamon. Jangan menyembah kepada Tuhan Yesus tapi juga masih berdoa di kelenteng atau masih berdoa di tempat-tempat lain. Biarlah hati kita sungguh-sungguh hanya tertuju kepada Tuhan, hanya beriman, percaya, dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus saja. Singkirkan semua mezbah asing dari kehidupan kita. Bersihkan hati kita dari semua idola-idola dunia, dewa-dewa asing, penyembahan-penyembahan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Roh Kudus akan menolong saudara untuk melakukan firman-Nya dengan benar dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kebenaran firman-Mu memberikan kami kemerdekaan dan kelepasan dari segala dosa, segala praktek kehidupan yang tidak berkenan dan tidak sesuai dengan firman-Mu. Kami mengerti Tuhan, penyembahan hanya kepadamu harus dilakukan dengan segenap hati, tidak mendua hati, tidak setengah-setengah. Tolong kami, mampukan kami untuk hidup benar di hadapan-Mu. Kami mau singkirkan semua dewa asing, semua penyembahan, semua mezbah-mezbah lain yang ada dalam kehidupan kami. Kami mau mengarahkan hati kami, iman dan penyembahan kami hanya kepadamu Tuhan Yesus. Tolong kami Roh Kudus, kuatkan kami untuk hidup selaras dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berkati kami di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungilah kami Tuhan. Berikan kami tidur yang nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan. Nyatakan kuasa kesembuhan, pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.